15 menitan insya Allah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jadi hari ini saya ingin ngajak kalian pertemuan Zoom Google Meet ya. Jadi hari ini saya ingin nge-share beberapa ilmu dari pelatihan saya kemarin. Di background saya di latar kamera sudah ada, saya tuliskan bahwa ada pemrograman microcontroller dari dengan aplikasi walkbit.com. Jadi salah satu pelatihan dari program guru ya ini ya, lebih mempermudah kalian kalau mau belajar juga bisa. Latar belakang saya ingin mengajak kalian berdua karena salah satu tim dari ekskul LKTI Fisika ya, bahwa pernah saya share ke screen bahwa ada kegiatan Puspernas bahwa nanti kalian akan ada lomba namanya opsi tanggal 21 April 10 Juni masih pendaftaran, kemungkinan pelaksanaannya setelah 10 Juni. Jadi selama itu silahkan kalian mencari ide-ide yang kaitannya nanti hubungannya bisa di bidang teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Ini sementara juknisnya belum ada, kan rata-rata temanya seperti itu. Jadi silahkan ambil ide sebanyak-banyaknya nanti biar bisa, kalau bisa kita sudah masuk nanti kita sudah eksekusi. Jadi nggak terlalu berat ya. Saya akan mulai materinya. Saya share screen ya. Saya share screen layarnya Suaranya biar yang masuk ke saya delay, jadi nggak ada suaranya. suara saya tidak ada. Nggak ada nih jenengan. Tadi masuk terus putus nyambung. Oh gitu ya, gitu ya. Oh sinyal itu berarti. Kalau putus nyambung, kalau memang nggak kedengaran suaranya, bisa jadi saman kurangi kamera nggak apa-apa. Jadi kamera biar masuknya ke situ lebih. Oh, udah. Oh, udah ya. Sudah Pak, sudah masuk Pak. Oh, Oke, udah. alhamdulillah. Baik, saya share screen kan. Materinya. Apakah sudah masuk layar saya? Ini materi yang akan saya sampaikan. Azal sama Raffi sudah masuk? Sudah Pak. Nah, Sampun. judulnya 30 macam sensor Arduino dan fungsinya. Jadi di sini ada 30 macam sensor Arduino dan fungsinya. Ada modul, saya punya modul, saya hanya mengenalkan 30 macam. Yang pertama yang pernah dipakai Raffi, sensor sidik jari ya, fingerprint. Kemudian ada yaitu untuk sidik jari. Yang kedua sensor peer, fungsinya mendeteksi adanya gerakan, bentuknya kayak gini ya. Jadi kalau ada gerakan kamu bisa mendeteksi pengen dimodif seperti apa, dia mendeteksi gerakan. Kemudian ada sensor akselerometer atau gyroscope, dia yaitu punya fungsi mengukur percepatan akselerasi. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nanti cara kerja bagaimana kita langsung dari website nanti bisa mau tahu ya. Gyroscope semuanya bisa tahu. Kemudian ini juga digunakan buat game balap mobil yang mengharuskan memiringkan smartphone. Jadi dia punya kemampuan juga gravitasi. Jadi tidak hanya akselerasi, juga bisa gyroscope itu akselerasi. Jadi keseimbangan. Kemudian beberapa sensor listrik ini digunakan, ada namanya sensor tegangan. Jadi sensor tegangan itu adalah voltmeter, kalau alatnya voltmeter, tapi ini kalau kita pasang di listrik nanti otomatis, jadi tidak perlu pakai voltmeter, bisa dikontrol. Kemudian ada sensor arus listrik, bentuknya kayak gini ya, mirip-mirip. Ini bentuknya hanya kabel, nanti dilewatkan ke sini nanti dia sudah mendeteksi. Ada sensor cahaya, kemarin sudah kamu gunakan sensor cahaya, LDR, hampir mirip ya, cuman ini namanya LDR, tidak bekerja menggunakan fotodiode tapi menggunakan resisten. Kemudian ada sensor GPS, bentuknya seperti ini sudah ada mereknya ya, nanti bisa dikonekkan dengan Google
Google Map ya. Kemudian ada sensor suhu LM35 yang pernah kamu lihat. Bentuknya ini paling murah. Jadi tipe-tipenya banyak sensor suhu ya. Ada yang modelnya kayak di termogan, ada yang kayak gini, ada punya kemampuan masing-masing. Sensor kelembapan, ada kelembapan dan suhu digabungkan. Ini namanya dua-duanya dipakai. Kemudian ada sensor ketinggian, nah, ketinggian air. Jadi ini bentuknya nanti dicelupkan. Kemudian ada sensor flex. Flex itu kelengkungan, jadi ini kayak lembaran. Jadi kalau ini nanti dipasang nempel, kalau dia benda itu nanti memuai, jadi atau melengkung, itu nanti bisa dideteksi. Nah, sensor flex. Kemudian ada barcode, barcode yang sering kamu amati ya. Jadi dia pakai barcode yang biasanya dipakai di supermarket. Ada sensor suara, ini insya Allah proyek yang bagus buat besok gelombang suara. Jadi bentuknya kayak mic, jadi bisa nyimpen frekuensi, kita bisa mendengarkan sesuatu dan bisa mendeteksi frekuensinya. Kemudian ada sensor jarak yang pernah saya ajarkan di kelas. Kemudian inframerah yang dipakai Hazal kemarin termogan. Kemudian tekanan barometer, ini bentuknya seperti ini, tekanan ya. Kemudian sensor RPM, deteksi kecepatan, ini bisa bikin sendiri dari inframerah atau bisa beli langsung. Sensor magnetik, jadi mendeteksi ada tidaknya magnet di sekitar. Jadi ini dipakai nanti kalau kelas 3, kita bisa mendeteksi dan diukur nanti takarannya berapa. Sensor flow meter ini adalah yang dipasang di pipa untuk tahu aliran air. Kemudian sensor api, flame sensor, sensitif terhadap nyala api. Ini lebih akurat, jadi karena dia radiasi, jadi bukan suhu. Jadi ada cahaya juga yang dideteksi. Hampir mirip kayak sensor inframerah cuma satu dia, tidak perlu ambil apa namanya penerima terus dipantulkan, tidak perlu. Sensor kemiringan, ini bentuknya seperti ini. Kemudian kelembapan tanah, soil meter, jadi tahu kadarnya, kita tahu apa kadar di dalam tanah itu asam basanya bisa dideteksi. Kemudian sensor warna, nah ini pendeteksi warna ya, ini bagus ini. Jadi dia tahu warna, ada warna-warna tertentu. Sensor getaran, ini bisa dipakai untuk apa namanya sinyal listrik, getaran ya, alat pendeteksi gempa, osiloskop. Kemudian sensor detak jantung. Nah, ini bentuknya cuma gini kaki 3. Ini klipnya ada 3 saja. Detak jantung. Kemudian sensor sentuh. Hampir kayak finger, cuman dia lebih ke sentuhan. Sensor gas kayak kata Raffi kemarin. Jadi dia bisa mendeteksi CO2, CO, hidro dan sebagainya, tinggal kita tahu takaran setiap. Jadi asap, detektor asap, tinggal ada settingannya. Gas tipe apa aja yang bisa dideteksi. Sensor hujan, ini juga cukup murah, ini pernah beli. Kemudian yang mahal ini 200-300an pH meter ya, pH meter. Kemudian ini juga mahal, sensor kamera ya, karena bisa kalau kamu beli ini bisa mendeteksi gerakan, suhu tubuh, inframerah, satu aja itu sudah bagus. Dan sensor berat itu buat timbangan. Jadi kalau kalian penasaran bagaimana sih cara kerja timbangan digital, ini pakai sensornya seperti ini, tinggal ditampilkan. Itu 30 sensor Arduino yang bisa jadi inspirasi kalian kalau nanti LKTI ya. Itu. Kemudian dari sensor-sensor itu tadi, kalau kalian pengen belajar cepat, ini belajar cepat ini. Jadi nggak perlu beli bukunya dari walkway.com. Jadi kalian tinggal buka browsernya, kalian ketik walkway.com, ini sudah masuk. Kemudian di walkway.com ini nanti kalian harus apa namanya memasukkan data kalian, nanti login ya, bikin akun, intinya bikin akun kayak saya ini bikin akun. Kalau sudah bikin akun, kalau kalian ingin belajar Arduino dan sensor-sensor tadi, kalian tinggal milih tipe Arduino apa yang ingin kalian beli. Di Arduino itu adalah satu pabrikan bahasa pemrograman. Ada pabrik lain namanya Raspberry, ada juga MicroPython, ada ISP juga. Jadi ada tidak cuma Arduino, cuman yang paling mudah di Indonesia sementara adalah Arduino. Nah, ini Arduino ya.
Kita misal klik Arduino Uno yang biasa sering saya pakai kemarin, ada Nano hampir mirip semua. Saya klik Arduino Nano. Nah, di sini kalian akan masuk ke coding. Di sini simulasi. Jadi kalian akan mensimulasi bagaimana caranya. Di sini kalian nanti bisa klik. Ini sensor-sensor yang ingin kalian inginkan. Nah, jadi mulai dari LCD-nya. Jadi sebelum beli kita bisa uji coba dulu. Nah, ini bisa diklik. Kalau cancel ya di delete. Kemudian bisa LCD-nya ada 4 tipe. Kemudian ada juga IR receiver. Ini ada IR receiver sensor inframerah. Bentuknya memang mirip dikit beda. Jadi mungkin yang tidak asing kemarin yang mana ya? PIR. Tadi ada PIR. Nah, ini bentuknya PIR sensor gerakan. Nah, ini bisa kita uji coba. Ada kakinya sendiri. Nanti kita hubungkan. Ya. Kemudian ada yang lain. Apalagi nih? Ya, mungkin kalian asing ya. DSHR. Kalau kalian tahu kodenya malah enak lagi. Ini sensor DHT. Nah, ini sensor DHT, ini sensor suhunya ini DHT 22. Nah, Pak, buat tahu yang mana sih sensor-sensor ini yang kita gunakan namanya saja saya juga asing. Ternyata di sini menyiapkan. Jadi contoh kayak kemarin inframerah, kemarin yang ultrasonic ya, HSR ultrasonic. Nah, ini ultrasonic HCSR4. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini tidak asing kalian ya. Di sini nanti kalau sudah ada sensornya, ada kaki-kakinya. Jadi buat belajar juga bisa kelihatan. VCC. Kita nanti bisa hubungkan. Jadi ini kabelnya. Kabel kemarin yang kalian pakai. VCC masuk V-in. Kemudian ada trigger. Masuk ke pin berapa tergantung codingnya kalian. Ada echo. Di kaki berapa bisa dimasukkan sama ground GND kelihatan ya. Nah, kita masukkan bisa red. Nah, bisa di zoom juga kalau nggak kelihatan ya. Jadi enak ini bisa dipindah posisinya, bisa dipindah juga, tidak ada pengaruhnya. Enaknya di situ. Codingnya juga kalau lupa. Nah, ini yang bagus. Saya kadang kan mikir masa dari nol. Ini diklik dokumen di sini. Ini library-nya. Saya new tab kan, nanti masuk di sini. Nah, ini. Jadi di sini kita bisa belajar apapun dari websitenya. Misal kalian pengen termo atau pengen ultrasonic tadi yang dasar ya. Ultrasonic. Saya ketikkan ultrasonic. Nah, ini ada bagaimana cara menggunakan ultrasonic HCSR4. Kita klik. Nah, ini referensi. Back not phone ini. Ntar kita cari yang ada. Ada banyak ultrasonic. Kita cari yang Indonesia karena ini ada Prancis, Inggris ya. Webkey reference. Ini referensi ya. Coba yang ini. Nah, ini Inggris. Nah, jadi ini websitenya. Loh, bukan ini. Yang ultrasonic yang mana ini? Ultrasonic sensor. Bentar. Kliknya yang atas ini. Referensio. Ada banyak C10 result. CRSO Walkway. Nah, ini coba masuk enggak? Not fun juga. Ada ya. Bentar, udah ada ini. Udah ada ternyata. Coba kalau kita pakai termo, kalau termo yang sederhana termo. Kan kata kuncinya ini yang harus peka karena dia akan mencari semua apa namanya kata kunci NTC thermistor basic example. Coba muncul enggak muncul semua ini. Benar, kayaknya loading. Jaringan saya ini yang lemot kayaknya. Nah, ternyata itu tadi berarti tadi masuk sebenarnya. Kan
ini. Saya cari yang ultra karena kalian udah belajar yang ultra. Ultra. Biar lebih paham, ultrasonic sensor. Nah, ini yang muncul. Ini ultrasonic yang mana ini? Tidak sama. Oh, ini bawahnya. Nah, dah ketemu. Jadi ini Walkway HCRS4. Nah, ini sudah ada VCC, deskripsinya, trigger, pulse, mengukur bahasa Inggris ya, mengukur pengukuran, echo, mengukur pulsa tinggi masuknya, ground, atribut operation. Kalau kalian tidak paham, kita percepat langsung codingnya. Nah, ini sudah muncul codingnya ini. Jadi sudah ditunjukkan caranya. Kalau kalian malas ngetik, nah, misal malas ngetik, kita bisa langsung kok. Jadi misal saya klik, saya new tab, dia akan langsung masuk ke Walkway-nya, diajarin semuanya. Nah, jadi masang sensornya diajarin, masang LED-nya juga sudah diajarin. Nah, LED-nya plus dipasang resistor masuk ke plus, ke ground, kemudian HCRS-R4-nya, kaki-kakinya, dan ini codingnya pun sudah diketikkan. Nah, tinggal kita bisa modifikasi keinginan kita jika memahami ya. Define echo pin kedua, definisikan trigger pin ketiga, serial mulai pada 1152. Jadi bisa LED sebagai boot up, trigger pin output echo. Nah, ini nanti kalau kalian di dunia nyata ini tinggal di copy, kita masukkan ke aplikasi Arduino yang pernah saya tunjukkan ke kalian. Jadi kita tidak perlu ngetik, tinggal kita pahami ini, modif dikit aja, sudah selesai. Tinggal kalau kalian ragu modif kalian nanti berhasil enggak, kita klik di sini simulasi. Nah, di sini muncul simulasinya. Dia akan muncul data pengukurannya. Oh, berhasil. Misal data ini kita bisa atur. Kalau sensornya berkurang, hasilnya juga berkurang, juga naik. Di dunia nyata pun akan jadi seperti ini. Nah, jadi enaknya simulasinya seperti ini. Ini bahkan kalau kita pahami LED-nya punya takaran, kalau distance jaraknya kurang dari 100, LED akan menyala. Coba saya akan atur dia kurang dari 100. Nah, menyala LED-nya. Jadi kalau kalian nanti pakai ini di if-kan, jadi sesuai pedomannya ini dia akan mengikuti pedomannya. Nanti tinggal menggabungkan sensor yang lain, banyak sensor. Kalau ada referensinya di sini kita tinggal copy, kalau nggak ada ya kita tinggal kembangkan, menambahkan berapa sensor, gimana mengkolaborasikan adalah pengembangan diri sendiri. Nah, itu terkait ada namanya, ternyata ada, saya baru tahu juga ini ada aplikasi simulasi baru dari walkway.com. Jadi belajar Arduino, nah, cari ide itu lebih cepat, kita tidak perlu beli buku, kita langsung bisa mencobanya dalam uji coba. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan terkait walkway.com ini ya. Makanya ini lomba yang kemarin saya share ini coba disiapkan benar-benar, cari ide-ide yang bagus ya. Ide ini insya Allah sudah mulai saya daftarkan karena hanya pakai ini, nanti saya yang includekan kalian. Jadi bagaimana cara kerjanya kita tunggu nanti 10 Juni ada biasanya juknisnya di IG akan langsung dimunculkan IG-nya. Kalau kalian mau ikut, IG-nya Pusprenas langsung ya. Pusprenas pusat ini salah satu bawahnya Kemendikbud, yaitu Pusat Prestasi Nasional. Event-event nanti akan ada. Ya, cukup itu saja dari saya. Saya hentikan presentasinya. Mungkin ada yang ditanyakan dari Raffi sama Hazal, atau mungkin sudah punya gambaran. Ya, sudah, Pak. Gitu ya. Enak. Nanti bisa belajar sendiri dipakai walkway.com itu. Raffi juga bisa belajar sendiri mengembangkan Arduino-nya. Karena di kampus itu juga nanti dikembangkan kalau masuk ke TI. Hazal ya bangga belajar aja, sok ngerti sok kanggih. Rizal ya. Iya, Pak. Iya. Praktek Jadi kanggih gitu nah. enaknya kalau pakai gimana? Jadi
Jadi kalau enaknya ada aplikasi dari Workway itu tadi, sebelum kita final result di dunia nyata kita sudah bisa kira-kira, biar betul, perhitungan pas prakteknya nggak seberapa betul, kayak kemarin itu, Pak. betul. Kita bisa uji coba dulu di situ. Kalau nanti di situ error, akan muncul tulisan error. Contoh kalau ini saya misal satu script saja hilang, ya muncul, dia muncul apa namanya, tanda merah, koma. Cuman ngetiknya pun juga lebih mudah di sini. Kalau kita ngetik, misal ngetik pakai logika if apa apa, dia akan memunculkan titik koma otomatis. Jadi titik koma dan sebagainya dibantu. Jadi kita nggak Iya, ke kelenderan. rekomendasi. Betul, enaknya di situ. Tuh, kira-kira ditanyakan lagi. Bagus. Itu aja. Jadi share ilmunya. Hazel, insya Allah nanti setelah PKTI lomba OSN juga cari-cari ide ya, Hazel sama Raffi, nanti biar Iya. yang baru. Nah, butuh ide yang unik-unik. Kaitannya sensor-sensor itulah, karena memang basicnya bagus. Pengembangan sensor itu bagus buat belajar, tambah ilmu. Nah, itu ya. Udah ditanyakan? Kalau tidak ada, hanya itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Ada enggak tanyakan? Kalau enggak ada, ya cuma berdua aja, enggak perlu banyak-banyak. Yang penting ilmunya nanti di share ke Vicky sama ke Fahmi kalau udah di sekolah gitu. Ini agak iki enak gitu buat belajar, kembangkan lagi gitu ya. Siap. Iya. Baik, itu saja dari saya. Semoga apa yang kita pelajari dikit aja, tidak perlu banyak-banyak, ini bisa bermanfaat, tambahan ilmu, share ilmunya biar apa namanya ya berkembang. Saya kira nanti aplikasi kayak gini, virtual seperti ini nanti akan terus berkembang. Artinya ini masih satu, bahkan ketika zaman saya sekolah belum ada, sekarang malah muncul. Bahkan zaman saya kuliah ya adanya langsung praktek ya gitu ya. Sekarang malah anak-anak bermudah sekali ada anak. Dan adanya website ini pun itu kalau tidak ikut pelatihan-pelatihan kita tidak bisa berkembang, karena yang paling sering berkembang itu kalau ikut pelatihan-pelatihan. Kalau anak kuliah apalagi cepat sekali, ada website baru, ada Arduino baru, ada sensor baru, itu langsung kalau ikut pelatihan-pelatihan gitu kita akan berkembang ya. Rumus-rumus fisikanya juga dikembangkan lagi, ada rumus-rumus baru, jadi terus berkembang itu teknologi. Nah, gitu ya. Semoga apa yang saya ajarkan dikit-dikit ini bermanfaat. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bisa keluar mungkin Raffi sama siapa, Hazel, klik tombol merahnya.